Makanya saya mengatakan atau mengusulkan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi beberapa bulan lagi Pak Jokowi akan menyelesaikan tugasnya sebagai presiden selama 2 periode. Publik pun mempertanyakan apakah Pak Jokowi akan benar-benar pensiun dari perpolitikan Indonesia ataukah Pak Jokowi akan tetap terlibat dalam perpolitikan Indonesia dengan bergabung partai politik yang sudah ada atau malah justru membangun partai politik baru guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video dari M Code hari ini guys. Bismillah. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa pada hari ini ada yang mengajak beliau untuk masuk ke partai politik. Ya kan? Nah, ini pertanyaan banyak orang nih. Benar, banyak orang. Analisa juga di mana-mana begitu ya, politik bahwa Pak Jokowi nggak mungkin dengerin nih pertanyaan. ninggalin dunia politik gitu loh. Dia mesti jaga legasinya, mesti jaga karir politik anaknya. Itu gimana? Setuju nggak sama analisa-analisa? Setuju. Jadi partai politik itu ya, partai politik itu sebetulnya satu opsi yang sangat penting menurut saya bagi Pak Jokowi. Karena kalau beliau di partai politik, dukungan beliau kepada pemerintahan itu menjadi lebih besar, lebih optimal. Nah, saya menganggap atau melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah melanjutkan Pak Jokowi, kan begitu kan? Oke. Jadi program-program yang sudah dirancang dalam jangka panjang itu Oleh Pak itu harus Jokowi dikawal. 10 tahun. Harus dikawal. Ada yang harus diselesaikan. Benar, benar. Jadi kunci sukses negara-negara maju itu, terutama yang di Asia, adalah satu, adanya program jangka panjang. Yang kedua, konsistensi melaksanakan program jangka panjang itu. Harus dikawal. Kalau nggak konsisten, ya istilah Pak Jokowi itu, udah kuliah, balik lagi SD, balik lagi SMP, mulai lagi dari nol. Karena itu harus dikawal. Nah, mengawal yang paling optimal itu kalau bergabung di partai politik yang saat ini sudah punya kursi di DPR. Jadi kalau orang nyebut PSI belum kan? Belum. Jadi mungkin bukan Ya mungkin itu. Golkar. Makanya saya orang yang termasuk punya pandangan seperti ini. Makanya saya mengatakan atau mengusulkan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar. Mohon maaf ya kepada yang menjadi ketua umum Golkar pada hari ini atau menjadi teman-temannya ketum yang sekarang gitu loh. Jangan marah, jangan tersinggung. Dan harus ketum ya supaya punya Wajib nih guys. Kalau mau optimal pengaruh ya. Oke. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman Pak JK, ya bukan ketum kan, tapi tetap bisa punya. Tapi salah satu begawan juga di Partai Golkar. Betul. Karena pernah menjadi pengurus. Nah, PSI bisa, tetapi balik lagi pasti pengaruhnya tidak sebesar kalau Partai Sudah Golkar. ada di DPR. Mungkin bisa punya pengaruh, tapi terutama di daerah, di DPRD, karena PSI punya kursi di DPRD. Oke. Walaupun sekali lagi tidak sangat besar ya. Ya. Mungkin yang paling besar barangkali ya Jakarta. Iya. Mungkin NTT juga lumayan. Tapi Bukan NTT ya. Kalau Jakarta. di partai politik seperti Golkar atau apapun itu belum ada kesempatannya, Pak Jokowi berarti Ya berhenti akan di hilang. relawan tadi. Di relawan Berhenti tadi. di relawan tadi itu. Apakah relawan ini nanti bisa menjadi tempat atau apa ya kubangan politiknya Pak Jokowi? Ini bisa jadi partai politik nggak? Bisa Kan udah- juga. Bisa, jaringannya kan dari mana-mana. Kan? Jaringan di mana? Jadi kalau kita bicara partai politik, membangun partai politik itu kan kita bicara satu infrastruktur, Ya. jaringan atau pengurus. Kalau kita bicara KPU, itulah indikator utama boleh menjadi partai politik dan boleh menjadi peserta pemilu. Kan itu udah kan DPD, DPC kan. Banyak itu kan. partai politik didirikan tidak bisa atau gagal menjadi peserta pemilu Karena nggak atau susah payah menjadi peserta pemilu karena pengurusnya Nggak ada kurang. pengurusnya. Iya. Gitu. Nah, kalau Pak Jokowi mendirikan partai politik, rasanya masalah itu nggak akan ada. Karena dia sudah punya infrastruktur yang luar biasa ya pada hari ini dengan berbagai macam relawan, organisasi relawan. Ibaratnya nggak usah semualah, 2-3 organisasi besar aja udah terpenuhi itu syarat-syaratnya untuk menjadi partai politik dan peserta pemilu. Tetapi balik lagi kalau beliau mendirikan partai politik sekarang Dari nol sekali itu apa ya. gunanya? Gitu. Iya. Pertama masih 2029. Yang kedua sudah ada PSI. Ya kan? Itu sudah jadi Iya. cikal bakal. Jadi menurut saya opsi mendirikan partai politik baru bagi Pak Jokowi itu adalah peluang yang ya sangat kecil lah. Bukan mustahil sama sekali,
Tapi itu sama dengan back bikin gol dari ujung ke ujung. Ya. Back bisa bikin gol sih, tapi kalau Bisa, dekat, iya. ya, Bahkan ujung- penjaga gawang bisa, Iya. tapi kan kemungkinannya kecil sekali. Iya. Tidak Ya kalau saya besar. mengharapkan Pak Jokowi jadi Zidane, langsung masuk klub besar. Enggak, tapi maksudnya kemungkinannya ada nggak misalnya dia masuk Golkar, partai yang faksinya banyak, Ya, punya betul. aturan internal yang udah sangat ini gitu ya kan. Mungkin dia jadi ketua umum. Tergantung kepada pengurus partai Golkar. Tetapi kalau apakah, Golkar itu partai yang di dalamnya banyak politisi berpengalaman itu, Iya. hati-hati tuh. Itu ahli semua itu dalam berpolitik. Jangan lupa bahwa Jokowi itu adalah master politik. Iya, di atas Grandmaster ada Super Grandmaster. Wah, Beliau ini luar adalah biasa nih. Super Grandmaster. Kalau dalam kalangan asmara, Asmara. Oh iya, terus? kan ada buaya asmara, Iya, iya. ada kadal asmara. Terus? Ya, ini Pak Jokowi di atas buaya kalau dalam politik itu. Oh, Saya iya, mau iya. bilang gitu. Iya, Apa iya. ya? Kalau Bayu kadal atau buaya? Kadal aja dulu. Kadal. Nggak berani jadi buaya, Coach. Kalau coach apa? siapa? Ini. Nggak ada yang nanya. Iya. Nanya dong. Dinosaurus. Coach apa? Wih. Udah Mau udah ngalahin. punah, Coach. Hah? Udah Udah punah. punah. Iya. Ya bukan soal punahnya, Iya, iya. ukurannya. Saya nggak ikut-ikut kalau gitu. Oke, jadi Ah. masih mungkin gitu ya. Mungkin, sangat Walaupun mungkin. mungkin udah banyak Apa? ibaratnya tokoh-tokoh besar gitu di balik Golkar itu. Iya, jadi kembali kepada pengurus Golkar sih kalau saya kata kuncinya. Jadi Gini, Golkar itu partai yang sudah punya organisasi yang bagus, jaringan struktur yang bagus. Tetapi sampai hari ini saya nggak melihat bahwa di Golkar itu ada tokoh yang memiliki Bisa daya mempersatukan. tarik kepada masa, nggak ada. Iya, Tapi Siapa? Pak Golkar JK? butuh itu, Nggak. tokoh yang populer. Iya, kalau mau lebih besar, makanya saya bilang kembali kepada Golkar. Kalau dia mau lebih besar, dia harus punya tokoh yang populer. Untuk partai jadi besar itu ada dua syarat. Pertama, punya infrastruktur yang bagus, merata. Yang kedua, punya tokoh yang populer. Oke. Pada hari ini Golkar cuma punya satu, yaitu infrastruktur yang merata. Oke. Oke guys, jadi dari menginginkan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada Oktober 2024 nanti, Pak Jokowi diharapkan untuk bisa bergabung dengan partai yang sudah mempunyai kursi DPR, yaitu di Partai Golkar, guys. Sebab ke depan masih ada tugas yang harus dikawal bersama, yaitu mengawal pemerintahan Prabowo Gibran mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, guys. Jadi sebelumnya memang sejumlah relawan Presiden Joko Widodo menggelar tasyakuran di hari ulang tahun Presiden Jokowi di rumah Juang Relawan pada Jumat 21 Juni 2024. Kodari mengatakan syukuran bersama relawan Jokowi ini sebagai upaya untuk menjalin silaturahim pasca Pilpres 2024 selesai untuk bersama-sama mengawal pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran sekaligus mengawal agenda Indonesia Emas 2045. Selain itu, Kodari juga menyampaikan harapan para relawan kepada Pak Jokowi setelah selesai menjadi presiden agar tidak buru-buru balik ke Solo dan vakum dari dunia politik. Pasalnya, tenaga, pemikiran, dan pengalamannya masih sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran. Jadi itu guys, bagaimana menurut kalian soal video ini guys? Terus komentarnya di bawah ini ya guys ya, saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.